saya Bunda Ima, nama lengkap saya Siti Ima. Saya mulai mengajar di PAUD ini mulai tahun 2007. Jadi seperti kayak ibu Bunda Ati. Nah, Bunda Ati itu mungkin bulan ya, selisih bulan ya. Saya dulu. jadi 2007. Iya. Saya Iya. nah, apa sih yang membuat ibu ini ingin mengajar di PAUD? Sebenarnya dulu itu nggak ada keinginan untuk mengajar ya. Terus saya barusan pindah ke sini. Tetangganya itu Bu LW. Awal mula mendirikan PAUD itu dulunya berdiri dari posyandu. Ya, dari kader posyandu itu zamannya eranya Bu Katrina wali kota Kembang itu menyelenggarakan kayak bagaimana cara mendidik anak di rumah gitu dulu itu awalnya. Jadi dulu itu awal masuk PAUD itu jadi hanya mau bukan hanya anaknya saja plus orang tuanya dulu awalnya Ini pembelajaran ibu dan anak. iya dulu itu kan banyaknya PAUD itu dari posyandu. Nah saya itu diminta untuk membantu dulu pendirinya ini PAUD itu dulu Bunda Lisa. PAUD ini jadi baru berdiri Tahun 2007 ya. Ibu juga Saya tidak mengawali, cuma meneruskan, membantu meneruskan. Ya, lama ya. Jadi kok semakin kesini tuh jadi saya semakin saya harus berbagi luas, membagi ilmu saya. sudah terasa di sini ya Bu. Jadi sebelum ibu mengajar di sini sebelumnya mengajar di sana atau Enggak mengajar saya. berarti baru pertama kali di sini? Iya, baik mengajar. Nah, menurut ibu, apakah di PAUD ini kita harus mempunyai kompetensi yang dituntut pada kemampuan akademik atau hanya memahami karakter anak itu sendiri? Ya. Harus punya kemampuan juga. Kan kalau kita itu menghadapi siswa itu kan macam-macam ya. Ada yang mudah, ada yang penyampaian menerangkan materi itu mudah. Misalnya kita menyuruh anak mengelompokkan warna atau mengelompokkan benda. Ini benda persegi, ini benda lingkaran. Itu kan harus punya kemampuan untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Ada anak yang mudah menerima, ada yang susah, ada yang tidak ngerti. Itu bagaimana caranya menyampaikan materi itu supaya anak-anak itu paham. Tidak hanya memahami anak-anak saja, kita harus tahu ya. Saya mau menyampaikan ke anak bagaimana cara saya untuk metode saya untuk menyampaikan ke anak-anak supaya gampang dipahami dari ada yang mudah sampai yang susah. Dari metode itu sendiri, apakah PAUD ini punya metode khusus atau gurunya itu mempunyai metode yang hanya mengalir saja melihat kemampuan anak ternyata ini jadi kedepannya kita harus begini. Setiap budaya dulu kan memang saya awalnya dari Unesa ini ya dulu ini bersumbernya Unesa. Itu saya lulusan dari sana, jadi saya itu tahu tentang mendapatkan peserta didik. Itu kan saya dapat seperti itu perkembangan peserta didik dan yang lain-lain dan seterusnya itu ya. Tahapannya bagaimana? Jadi memang di lapangan itu di ketika teori itu ketika diaplikasikan ke anak-anak itu ada yang masuk dan ada yang tidak. Jadi bermacam-macam ya kita diapakan gitu ya, disesuaikan lah dengan apa yang ada di lapangan. Jadi nggak hanya terpaku pada teori saja. Jadi
dengan ya kemampuan yang ilmu yang kita punya, terus disesuaikan dengan usia berapa. Kalau berguru kelas itu apa ada pelatihannya? Ada, dulu sering ada. Untuk beberapa tahun ini tidak ada pelatihan, mungkin ada pengarahan-pengarahan. Pengarahannya Dari dinas ke sini. ya pakai Zoom, pakai apa dulu kan? Dulu ada pelatihan kemana. Latihannya itu sampai ada mungkin 3 hari. Gitu. Jadi sekarang nggak ada, masih kayak nggak seperti dulu. Mungkin dulu kan sampai diberikan, dulu kan udah diberikan karena ada program apa kayak beasiswa, bunda-bunda untuk sekolah lagi. Itu kan sama dengan nambahin ilmu itu. Jadi kayak pengajaran sih, pelatihan. Ya pelatihan itu, kalau pelatihan kan dari teori kan kita sudah, kalau untuk belajar atau melatih ke anak sudah tiap hari, mungkin ilmunya, wawasannya yang bertambah gitu. Ya itu tadi, sekarang kan ada beasiswa pendidikan yang dari bunda kan di sini minimal untuk bisa mengajar itu kan SMA. Ya, sekarang ditingkatkan menjadi S1 tahun. Bunda Ani ini kemarin sudah selesai S1 tahun. Jadi sebelumnya juga ini UNESA berarti mengambil jurusan PAUD. Dulu dia yang pertama dulu S1-nya itu akuntansi. Nah, terus kemudian yang kedua ini PAUD, tapi saya belum ambil yang pendidikan PAUD. Tapi Bunda Ira ini sudah mengajukan apa beasiswa yang S1 PAUD. Jadi mengambil S1 PAUD. Iya, ya Bunda Ira. Kalau saya sebentar masih apa? Masih ada kegiatan banyak. Pembelajaran di PAUD itu apa aja sih? Macam-macam. Kita menyesuaikan, kita kan punya tema, jadi tema diri sendiri, kenegaraan, terus kemudian binatang itu ada binatang macam-macam, ada yang buas, ada yang bisa dipelihara, cara merawatnya bagaimana, itu nanti kita jelaskan dengan apa materi-materi gitu. Tadi kan ada pembelajaran menempel kayak gitu. Ya, itu kan ya tadi kan penjelasan kita udah bintang ini bintang. Kita kadang kolase, kadang melukis, apa mewarnai, kadang apa pinjam pensil gitu. Ini ada udah, jadi kalau di PAUD itu udah ada apa bukan kayak pembelajaran mengenal angka, Ada kita yang mengenalkan saja sama berhitung ya. Apa mencoba belajar menghitung, misalnya ada berapa benda gitu ya. Ayo coba kita hitung. Ini 1, 2, itu cuma berhitung gitu. Ya. jadi hanya mengenalkan saja. Mengenalkan saja. Kayak angka 5 kita bilang, ini loh angka 5, ini hasil pakai kopi gitu. Kita itu mengajarkan kayak angka 1 seperti lidi gitu. Jadi diajarkan pakai laku, mengenalkan saja. Kalau untuk menulis itu enggak. Ya ada cuman apa enggak apa cuman ya itu tadi loh angka diwarnai gitu. Kita sering berpola kayak misalnya apa di sini ada contoh merah, hijau, kuning gitu ya. Di sini kotak gitu ya. Ada lembaran lain lagi kertas untuk menempel sesuai warna seperti itu. Jadi kode lebih ke logika ya. Setiap anak itu kan emang berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang pendiam. Iya. Nah itu bagaimana cara ikut memahami karakter dari anak itu aktif. Dan misalnya kita belajar ini kan anak yang aktif mesti apa sering ya aktif lah dalam pelajarannya lah.
setidaknya pendiam itu kan kadang hanya diam, nah bagaimana cara berupa itu menambah rutinnya biar dia itu aktif aktif jadi banyak lincah ya Pak ya, kan ada anak ya dengan tahu sendiri kan langsung masuk terowongan nggak mau diatur itu tuh nanti dia itu yang dia anak itu setiap ya kayak yang terakhir tadi apa anak namanya Keman itu dia tuh setiap kali pertama kali mandi dia tuh langsung apa over semuanya di apa pokoknya dibuat pengen semua tapi setelahnya diarahkan itu sudah enak rata-rata seperti itu tapi kalau awal masuk anak itu susah sangat dikendalikan karena mereka kan observasi ruangan, lingkungan, teman dan lain-lain. Tapi kalau mereka sudah kenal, tertib anak-anak itu. Ya kayak apa ketika sudah dibagi tugas, ayo menempel atau apa ayo kita kolase. Itu mereka itu bisa. Maksudnya mau nurut apa kata bunda. Tapi ketika sebelum dibagi kenapa dia sekali nggak bisa diatur dulu. Memang anak tahun ini itu sangat luar biasa. apalagi kan anak sekarang memang sudah kenal HP ya, tidak kayak dulu kan kalau kita pembelajaran ya tetap kayak sekarang kan kadang anak-anak kayak di rumah kayak gitu jarang belajar jadi malah langsung ke HP apa jadi kan sosialnya juga kadang sekarang kan kurang dulu permainannya mereka bukan keluar lagi malah permainannya haruslah gara-gara HP itu kan anak jadi kurang berkomunikasi dengan lingkungan orang tua atau kakek, nenek, adik dan lain sebagainya itu kurang. Jadi hampir semuanya ini kalau ngomong itu enggak fasih atau kayak gimana ya kayak terlambat ngomongnya gitu. masih terpita-pita. Iya, jadi ngomongnya itu enggak jelas. Rata-rata anak sekarang itu seperti itu. Di sini walaupun dia itu tahu angka berapa ini 5, ayo coba dihitung siapa 5, 1, 2, 3, dia itu bisa berhitung. Tapi pengucapannya pelafalan angka itu ngomong apapun itu banyak yang terlambat. Jadi nggak cepat gitu apa kayak sepotong-sepotong gitu loh. Kayak makan pendek, makan gitu. Jadi nggak jelas gitu loh sekarang di anak-anak itu. Jadi semuanya itu serba terlambat. Jadi itu memang agak susah ya diarahkan. Yang tahun ini ya, yang kemarin insya Allah aman. Jadi masih enak gitu loh diarahkan itu ya. Nggak, kamu nggak ada melawannya. Udah berani Iya berani melawan untuk yang angkatan sekarang ini. Jadi ada kayak ya memang kita nggak bisa mengintervensi orang tua cuman kita hanya berpesan mama jangan terlalu banyak HP ya mama cuman gitu aja kecuali murid lah kita kan nggak bisa ya kita juga nggak bisa intervensi nah di rumah harus begini kan nggak bisa kebijakan keluarga masing-masing kan ibu bersama orang tuanya itu bagaimana Bu? Misalnya kan ada nggak sih kayak misalnya kan habis pembelajaran kayak gini setelah itu anak ini kok kayak gini nah itu misal kayak belum ada perkembangan gitu di mungkin ngobrol sama orang tuanya anak ini begini itu dari pihak bunda ke wali murid gitu. Kalau untuk kemampuan itu kan kita kalau ada anak yang misalnya terlambat gitu ya kalau hanya tentang apa namanya penyampaian materi kita itu enggak kayak enggak memahami kemampuannya tertinggal kita kalau enggak fatal sekali enggak kita misalnya dulu kita tuh pernah ada anak adik saya bukan adik saya itu aku atau gimana itu loh ya nggak bisa diajak ngomong secara walaupun anak-anak lu yang gini tapi kalau diajak komunikasi itu bisa dulu itu ada anak yang nggak bisa diajak komunikasi dia itu diam terus kalau diajak komunikasi itu dia itu cari kesibukan sendiri gitu loh itu kan sudah ada kelainan gitu loh kan nggak normal gitu loh akhirnya kita tuh maju mundur mau ngomong ke orang tua sih kita tuh takut menyinggung perasaan tapi ini tuh bagaimana gitu memang ada nekat ya
memang agak lama, kemudian cuman kalau ada ngobrol-ngobrol biasa dulu, kita itu lebih mendekati mereka, terus mereka biasa sendiri kita dulu. Kalau itu kan kita tuh takut menyinggung perasaannya mereka, apa kalau anaknya itu apa terlambat dalam apa perkembangannya, kita tuh kadang serba kepo gitu loh ya. Jadi saya tuh dulu tuh kayak sampai sekarang pun ya, saya tuh kepingin bercita-cita di PAUD itu kayak ada kayak pendamping misalnya bekerjasama dengan pihak UNESA atau pihak mana untuk apa itu terdeteksi dari dini bahwa ini tuh anak beraktif atau apa gitu. Maksudnya saya itu seperti itu biar dia itu ditangani dengan benar gitu, dengan cepat gitu. Biar dari dewasa makin Iya, seperti itu sih. ya, maksudnya itu kepingin seperti itu. Tapi saya harus menyampaikan ke siapa? Iya sih. Ada sih juga ada. Apa? Ya ingin lah gimana biar ada perkembangan. Iya, biar tertolong lah mereka itu. Kan Kalau kayak gini terus kan mau gimana? iya, terus orang tua di sini itu gimana ya? Dengan pendidikan itu agak mengesampingkan. Kayak enggak dulu nanti Iya, aja. iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak kontribusi masyarakat di sini masih kurang. Kalau untuk anaknya ke sekolah mungkin kan ada ya orang tua itu kayak nggak usah mau ngurus, nanti kan bisa langsung Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. itu masih banyak yang kayak gitu. Dia nggak tanya kalau di sini tuh sudah beberapa. Di sini tuh kalau misalnya orangnya tidak begitu mampu gitu ya, ngomong ke kita bebaskan SPP. Kemudian ada bantuan untuk anak-anak. Enggak, itu kebijakan sekolahan aja. Itu kebijakan sekolahan. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ya tidak semuanya mampu ya di sini ya, walaupun di Surabaya kadang itu enggak kurang ya misalnya itu. Kita ngomong ke kita bebaskan semua dari mulai SPP atau apa dia kita bebaskan pakai seragam bebas. Di sini rata-rata itu bajunya itu semua tembus loh. Tapi dari sini diminta ini tidak wajib. Jadi kita itu mau mengerjakan apa gitu, kita itu maju mundur. Soalnya takut membebankan orang tuanya. Karena kan habis ini dia sih mau ke jenjang berikutnya. Juga demi kebaikan anaknya. Iya, anak-anak lo berangkat ke sini dulu. Berangkat itu sudah bawa jajan itu satu kresek harus tangan. Ya mungkin dibodoh sama orang tuanya anak sekolah kita belikan ini. Berangkat tuh selalu satu kresek itu kan kita tuh jadi gak enak juga sama Iya. Emang adanya juga kebutuhannya juga susah buat belajar sekolah kadang kan dibangunin itu iya, kadang anak dari susah dari anaknya gitu ya. Ya orang tua itu kan ya kepingin anaknya sekolah ya, kadang seperti itu. Jadi kalau anaknya sekolah itu masih ditunggu ya, Bu? Apa ada yang ditinggal? Rata-rata sudah ditinggal, masih di luar. Di sini tuh anak-anak sendiri, ngerjakan tugas sendiri, apa sendiri, itu tadi. Kadang bunda pipis gitu, kalau ada yang mau diantar bunda, kadang ada harusnya sama mama. Jadi kalau ya kita antar ke mamanya, mama ini ke kamar mandi. Berarti di sini masih boleh orang tua menunggu di depan ya? Boleh kalau untuk menunggu di depan. Soalnya kadang kan ada jauh-jauh kan sekolah ini kan jaraknya pendek ya waktunya. Juga kasihan orang tuanya kalau mau. Iya, kadang kan ada yang jalan kaki, nyampe rumah sudah habis waktunya. Apa sih tantangan itu selama di bawah? Jadi mungkin anaknya bawa Tantangannya itu di PAUD itu kan waktunya kan sebentar sama dengan sekolah-sekolah lain yang waktu paling banyak itu kan di rumah
di keluarga. Jadi kita tuh kepinginnya itu keluarga juga mendukung apa ya, pembelajarannya itu didukung dari rumah. Tapi kan kadang orang-orang tua di sini itu kan kepingin anaknya sekolah itu ya baca, tulis dan berhitung, ya calistung itu. Ya saya omongkan, mak, anak itu masih kecil gitu loh. Jadi kayak belum pokoknya sedikit demi sedikit bertahap. Iya, kan kita hanya tahap pengenalan. Iya, kayak mewarnai angka 5, oh ini loh angka 5. Ini angka 4, ini loh angka 4 kayak bendera gitu ya. Angka 3 seperti belum terbang. Gitu-gitu kan anak-anak mak, mama-mamanya tuh kan kepingin anaknya tuh besok ngitung, besok menulis gitu loh. Mungkin bisa diajarkan di rumah. Mungkin kalau orang tuanya memang bisa seperti itu. Tapi gimana ya? Saya tuh punya pengalaman seperti itu. Anak saya yang pertama sama anak yang saya kedua. Anak saya yang pertama itu saya ajari cari itu mulai kecil. Ketika memasuki kelas 5 SD, saya mau belajar capek, jadi jenuh. Jadi isinya dia itu belajar. Jadi isinya dia itu bermain. Waktu UNAS sampai itu. Anak saya itu ya agak punya nomor kecap ya. Karena itu yang pertama agak pintar. Jadi mulai kecil itu saya ajari itu bisa. Itu nanti di perkembangan berikutnya. Jadi iya, kan sekarang iya, itu nanti akan muncul. Terus kan saya praktekkan ke anak kedua. Di TK kelas B itu dia tidak mau buka, saya bolehkan dipaksa membaca. Jadi kayak Oh ya, saya bebaskan untuk bermain atau sebagainya. Saya bebaskan bermain apa-apa. Ketika dia menjelaskan sesuatu ini, kita kan pergi, itu tahu sesuatu di situ, di dekatnya gedung apa gitu. Dia tuh kepingin menyebutkan gedung itu, tapi dia itu tidak bisa, karena dia tidak bisa membaca. Itu kasusnya anak saya yang kedua. Jadi dia tuh muncul kesadaran bahwa membaca itu penting, gitu loh. Itu ya yang dekat gedung warna merah. Warna merah itu gedung apa? Nggak tahu ya. Makanya bisa baca. Di situ ditimbulkan rasa ingin baca. Ketika usianya matang kelas B itu akhirnya bisa mau belajar baca sendiri, semakin cepat. Dia paham apa yang dia baca. Kalau dari kecil diajari baca, itu bisa baca tapi tidak paham apa yang dibaca. Itu kesalahannya di sini. Banyak yang seperti itu. jadi malah mending meningkatkan keinginan Iya. dipaksa ya. Iya, kalau dipaksa dia itu bisa baca tapi tidak paham apa yang dia baca. Itu banyak kasus di SD sekarang. Dan jadi kalau udah keterusan dari awal, mungkin kedepannya dia malah lebih malas. Iya, males ya. Kalau dari si awal sudah keinginan sempit, Iya. mungkin anaknya malah lebih Iya, ingin tahu. Iya, ingin tahu gitu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bunda bersama narasumber debat ini. Kali ini sudah berbagi pengalaman dan pandangannya dalam podcast kali ini, dan semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya PAUD untuk perkembangan anak di usia dini ini. Dan baik, sampai jumpa kembali, dan terima kasih Ibu atas partisipasinya juga dan pengalamannya. Baik, wassalamualaikum.